Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Physics Corner, channel yang senantiasa membahas teori ataupun perhitungan kajian fisika baik tingkat SMA dan tingkat mahasiswa. Baik, hari ini saya ingin sedikit menyampaikan paparan tentang materi kuliah kita, fenomena antar permukaan. PowerPoint ini dibuat oleh Ibu Susi Novariatin, SLC MSc, salah satu dosen S1 Farmasi. Baik, kita mulai aja dengan pembahasan tentang fenomena antar permukaan. Ya, tujuan umum adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang fenomena antar permukaan. Dan tujuan khususnya adalah, pertama, mahasiswa menentukan tegangan antar muka beberapa cairan dengan menggunakan metode yang sesuai. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung HLB. Nanti akan kita lihat HLB itu apa. HLB campuran dalam pembuatan sediaan emulsi. Ya. Demikian tujuan umum dan tujuan khususnya. Ya. Tujuan umum adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang fenomena antar permukaan. Dan khususnya adalah mahasiswa mampu menentukan tegangan antar muka beberapa cairan dengan metode yang sesuai. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menghitung HLB campuran dalam pembuatan sediaan emulsi. Ya, penggolongan antar muka. Ya. Jika kalian masih ingat ketika jenjang SMA ataupun SMK ataupun yang sederajat, bahwa pembagian fase zat kurang lebih ada 3, padat, cair, dan gas. Dan kemudian antara 3 fase ini ada penggolongan antar muka. Yang pertama adalah gas-gas, ya. Tidak ada kemungkinan antar muka, antar gas. Kemudian bagaimana dengan gas dengan cairan? Ya. Permukaan cairan, air yang berada di atmosfer. Gas padatan, permukaan padat bagian atas meja. Kemudian cairan-cairan, antar muka cairan ataupun emulsi. Cairan padatan, antar muka cairan padat atau suspensi. Dan yang terakhir adalah padatan-padatan, antar muka padatan, ya, partikel serbuk yang sering mendekat. Ya. Itulah beberapa penggolongan antar muka dari 3 fase zat, padat, cair, dan gas. Nah, kemudian bagaimana perhitungan tegangan antar muka? Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan, ya, ke dalam. Mengimbangi tarikan ke dalam. Tegangan permukaan ini punya satuan Dyne dalam CGS, ya. Dyne itu kalau dalam MKS adalah Newton, ya. Tapi kalau dalam CGS adalah Dyne. CGS ini adalah cm gram second, ya. Kemudian tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka 2 fase cair yang tidak bercampur, mempunyai satuan Dyne per cm. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan. Karena gaya adhesif 2 fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar daripada bila suatu fase cair dengan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi bila cairan bercampur dengan sempurna, tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Secara matematis, besar tegangan permukaan untuk benda yang memiliki suatu permukaan dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Gamma, ya, gamma ini sebagai tegangan permukaan sama dengan F per L. Ya. Kemudian jika lapisan yang terbentuk memiliki 2 persamaan, maka persamaannya adalah bahwa gamma sama dengan F per 2L.
Dengan gamma tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter, F adalah gaya permukaan Newton, dan L panjang permukaan benda dalam satuan meter. Ada contoh soal, ya, nomor 1. Bila panjang dari batang L adalah 5 cm dan massa yang dibutuhkan untuk memecah film adalah 0,50 gram, berapa tegangan permukaan larutan tersebut? Ingat bahwa gaya ke bawah sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi, ya. Sesuai dengan hukum Newton bahwa F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, dengan dengan memasukkan nilai massa adalah 0,5 gram, kemudian A gravitasi, percepatan gravitasi dalam meter per second adalah 10 meter per second kuadrat, maka kita bisa dapatkan F. Ya. Dan gamma sesuai dengan rumus sebelumnya, gamma adalah F per 2L. Ya. F adalah mg. Ya. Massa tadi dalam gram 0,50 harus kita ubah dalam kilogram, yaitu dibagi dengan 1000. Kemudian percepatan gravitasi nilainya tetap 10 meter per second kuadrat dan dibagi dengan 2L. Ya. L-nya adalah kalau kita lihat ini 5 cm. Dan 5 cm ini harus diubah ke dalam satuan standar SI MKS. Ya, dari cm ke meter diubah, kita bagi dengan 100, ya. Jadi 5 per 100, 0,05 meter. Dan seterusnya akan kita dapatkan berapa besar nilai tegangan permukaan larutan tersebut. Kemudian metode pengukuran tegangan permukaan ini ada beberapa macam. Disebutkan di sini satu metode kenaikan kapiler dan kemudian adalah metode Dunui. Ya. Pemilihan suatu metode tertentu tergantung pada apakah tegangan permukaan atau tegangan antar muka yang akan ditentukan, ketepatan dan kemudahan yang akan diinginkan, ya, ukuran sampel yang tersedia, dan apakah efek waktu pada tegangan permukaan akan diteliti atau tidak. Jadi ini bergantung pada beberapa kondisi tadi, ya, ketepatan dan kemudahan yang akan diinginkan, ya, mana yang lebih mudah, mana yang lebih susah, ukuran sampel yang tersedia, ukurannya seperti apa, dan apakah efek waktu dari tegangan pada tegangan permukaan akan diteliti atau tidak. Berbagai faktor yang kemudian harus kita pertimbangkan dengan metode apa kita melakukan pengukuran tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana metode kenaikan kapiler. Ya. Sebenarnya ini menggunakan pipa kapiler atau pipa sempit, ya. Bisa disebutkan metode kenaikan pipa kapiler. Digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, betul? Ya. Prinsipnya adalah bila suatu kapiler dimasukkan dalam satu labu berisi zat cair, maka pada umumnya zat cair akan naik di dalam tabung sampai jarak tertentu. Dengan mengukur kenaikan ini, tegangan muka dapat ditentukan karena diimbangi oleh gaya gravitasi ke bawah dan bobot dari cairan tersebut. Nah, perumusannya seperti ini, ya, bahwa gamma atau tegangan permukaan itu setengah RH rho G, ya, setengah RH rho G. Ya. R ini adalah jari-jari pipa kapiler. H ini adalah ketinggian atau kenaikan permukaan zat cair, ya, ketika dimasukkan pipa kapiler, ya, otomatis ini air akan naik ke atas, permukaan air ini yang di dalam pipa kapiler akan naik ke atas setinggi H. Rho di sini adalah densitas atau massa jenis, ya,
Massa jenis air, kemungkinan kalau kita menggunakan air, massa jenisnya adalah 1 dalam gram per centimeter kubik ataupun 1000 dalam kilogram per meter kubik. Ya. Tergantung kita menggunakan apakah gamma itu dalam dyne per centimeter atau dalam newton per meter. Ya. Ini gambar ini adalah metode kenaikan pipa kapiler ya. Diambil dari Martin, ya buku Martin 1993 Physical Pharmacy. Ya, mungkin sebagian kalian memiliki buku ini. Ya. Ada contoh soal, ya. Suatu sampel kloroform naik ketinggian 3,67 cm, itu berarti H. Ya. Pada 20 derajat Celcius, dalam suatu tabung kapiler mempunyai jari-jari 0,01 cm, berarti itu R. Berapa ketinggian permukaan kloroform pada temperatur ini? Ya. Kerapatan kloroform adalah 1,476 per cm kubik. Mungkin di sini gram per centimeter kubik ya kerapatan, artinya densitas ya. Nah, kalau kita lihat persamaan sebelumnya ya, R sudah ada jari-jari ya, atau dari diameter dibagi 2. H ketinggian sebelumnya juga sudah ada ya. Ini ketinggiannya 3,67 dan jari-jarinya 0,01. Dan kemudian sini dilihat rho densitas itu adalah 1,476 per, ini harusnya gram per centimeter kubik ya, kerapatan ataupun densitas ya. Densitas dalam satuan gram per centimeter kubik. Kemudian dikali gravitasi. Gravitasi kalau dalam centimeter per second kuadrat berarti sama dengan 9,81 kita kali 100 ya. Jadi 981 cm per second kuadrat kecepatan gravitasinya. Nah, dapatlah kita suatu nilai tertentu ya. Coba kalian lakukan perhitungan. Ini unitnya semua dalam centimeter ya. Dalam CGS, cm gram second. Nah, sekarang metode Dunui ya. Tensiometer Dunui ya, dipakai untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Alat tensiometer Dunui ya. Ini diambil dari buku Martin 1993 Physical Pharmacy ya. Mungkin kalian memiliki. Prinsip kerjanya adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan antar muka adalah sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Gas yang diperlukan tersebut dalam satuan dyne. Gaya yang diperlukan tersebut dalam satuan dyne. Nah, ini gamma ini adalah yang dibaca pada penunjuk dalam dyne. Jadi ada skala penunjuknya. Dibagi 2 kali keliling cincin. Ya. 2 keliling cincin artinya sebenarnya L ya, seperti kayak F per 2L-nya. L itu panjang kalau dalam bentuk cincin sama dengan keliling ya. Dikali faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini biasanya menunjukkan alat bekerja secara optimal pada nilai berapa persen. Ya, seperti itu. Ya, mungkin di tempat kalian, di kampus kalian memiliki ini, tapi ini kemungkinan besar sangat jarang ya. Nah, ini adalah metode Dunui ya, dia berupa cincin ditarik. Ya, cincin ditarik. Dan kemudian ada nilai gaya yang terbaca ya, yang dibaca pada penunjuk dyne, berapa besar gaya ketika cincin itu diangkat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang adsorpsi pada antarmuka cairan. Molekul-molekul dan ion-ion tertentu apabila terdispersi dalam cairan akan bergerak dengan sendirinya ke arah antarmuka masing-masing fase. Hal ini disebut sebagai adsorpsi.
Selain kata adsorpsi, dikenal juga istilah absorpsi. Nah, dibedakan ya. Ini adalah adsorpsi dan ini adalah absorpsi. Ini D, ini B. Ada perbedaannya. Nih, adsorpsi adalah hanya terdispersi di permukaan fase saja. Contohnya cat yang ada di permukaan tembok. Sedangkan absorpsi adalah zat menembus ke dalam ruang-ruang kapiler dari zat pengabsorpsi, misalkan peresapan air oleh busa atau spong. Ingat bedanya ya, ini hanya di permukaan, ya permukaan saja. Sedangkan kalau absorpsi ini sudah masuk ke dalam ruang-ruang kapiler, ya pori-pori, ya. Di sini disebutkan seperti masuk ke dalam busa, ya atau spong. Molekul dan ion diabsorpsi pada antarmuka dinamakan zat aktif permukaan, surfaktan atau surface active agent, ya, surfaktan atau amfifil. Sebagai contoh alkohol rantai lurus, amina-amina dan asam-asam. Surfaktan adalah salah satu bahan penolong untuk membuat emulsi, berfungsi menstabilkan zat dan bahan aktif terlarut dalam air atau minyak yang diemulsikan. Bahan aktif permukaan terdiri dari bagian lipofilik atau rantai alkil dan bagian hidrofilik. Ini berupa grup karboksil dan karboksilat. Ya. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat apa itu surfaktan ya. Nah, ini sebenarnya bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia ya. Surface active agent ya, surfaktan. Oke. Nah, ini adalah miniatur dari surfaktan ya. Bagian atas yang seperti elips ini dikatakan sebagai bagian hidrofilik dan bagian bawah yang persegi, ya, segi panjang dikatakan sebagai bagian lipofilik. Ya, hidro dan lipo beda ya. Nah, ini miniatur ya dari surfaktan. Ya. Ada yang menempel pada oli dan ada yang cenderung pada air. Ya. Gambar 2, kerja surfaktan pada fase air dan fase minyak. Ini diambil dari Genora Air tahun 1990, Remington Pharmaceutical Science ya. Nah, ini gambaran miniaturnya ya. Nah, sekarang penggolongan sistem hidrofilik dan lipofilik balance ya atau HLB. Ini yang sebenarnya tujuan dari kuliah kita hari ini ya. Salah satunya adalah menentukan nilai HLB ya. Hydrophilic lipophilic balance ya. Oke, nilai HLB suatu emulsifier ya, angka yang menunjukkan ukuran, keseimbangan dan regangan gugus hidrofilik menyukai air atau polar dan gugus lipofilik menyukai minyak atau non polar yang merupakan sistem dua fase yang diemulsikan. Sistem HLB, ya, metode untuk menentukan HLB butuh suatu bahan dengan menggunakan berbagai bahan pengemulsi standar dengan nilai HLB tertentu sebagai alat bantu. Ya. Nah, ini ternyata ada tetapan ataupun penelitian ya, penemuan ya. Beberapa nilai HLB dari sejumlah zat amfifilik yang biasa dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ya. Asam oleat nilainya adalah kurang lebih 1. Ya. Nah, ini makanya dalam bentuk penggolongan sistem hidrofilik lipofilik balance ya, penggolongan dari sistem HLB. Kemudian gliserin monostearat 3,8, sorbitan monoelat atau SPAN 80 4,3, kemudian sorbitan monolaurat itu SPAN 20 8,6, tritanolamin oleat
12,0. Nah, ini Bapak sebutkan aja, twin 80 adalah 15, twin 20 adalah 16,7, natrium oleat adalah 18,0, dan yang cukup besar adalah natrium lauryl sulfat ya, sekitar 40. Nah, perhitungan HLB campuran. Perhitungan HLB campuran digunakan dalam menghitung beberapa bagian hidrofilik dan lipofilik yang tertimbang dalam suatu formula. Ya. Rumusannya adalah HLB campuran dikali W total sama dengan HLB1 dikali W1 ditambah HLB2 dikali W2. Ya. Oh, ini ada suatu contoh ya. Di bawah ini terdapat suatu formula. Akan dibuat sebuah emulsi sebanyak 100 gram, di mana total emulsifier yang digunakan sebanyak 7% dari formula. Sebuah emulsifier terdiri dari twin dan span yang jumlahnya 7% dari formula. Perhitungan HLB akan membantu dalam menentukan jumlah berat twin dan jumlah span yang akan ditimbang dengan jumlah total keduanya sebanyak 7% dari jumlah total formula. Ya, ini paraffin oil 35%, lanolin 1%, cetyl alkohol 1%, emulsifier 7%, aqua ya, ini kurang lebih 100 gram. Nah, diketahui HLB emulsi yang akan dibuat adalah 12. Nah, HLB campuran ya. Jika digunakan twin 60, HLB-nya 14,9 dan span 60, HLB-nya 4,7, berapa masing-masing yang harus ditimbang? Oke, cara menjawabnya kita lihat ya. Ini diketahui HLB campuran yang tadi 12, yang kita butuhkan 12 ya. Nah, kemudian berat emulsifier total adalah 7%. Ya, 7% dikali 100 gram atau 7 graman ya. HLB twin 60 atau HLB1 14,9, yang ini 14,9. HLB span 60 atau HLB2 adalah 4,7, span 60. Ditanya adalah berat twin 60 dan span 60 yang ditimbang ya. Oke. Penyelesaiannya adalah emulsifier dalam formula 7% artinya 7/100 ya, dari 100 gram ini 7 gram. Oke, artinya twin plus span harus 7 gram. Nah, diumpamakan twin 60 adalah agram ya, karena nanti harus sama dengan 7 ya. Maka span 60 itu 7 dikurang A, 7 dikurang twin ini. Ya, nah, pakai perumusan yang tadi bahwa HLB campuran ditambah W total sama dengan HLB1 ya, dikali W1 ditambah HLB2 dikali W2 ya. HLB1 itu dinyatakan sebagai ini twin ya, twin 60, dan HLB2 adalah span 60. Maka ini 12 ya dikali 7 totalnya sama dengan 14,9 kali A twin dari 60 ditambah 4,7 kali ini span 60 adalah 7 min A. Maka 84 sama dengan 14,9 A ditambah 32,9 ya. Perkalian dari 4,7 kali 7 kemudian dikurang 4,7 kali A. Ya, ini pindah ruas ke sana, 32,9 jadi minus ya. Jadi 84 dikurang 32,9 sama dengan 51,1 sama dengan 14,9A dikurang 4,7A sama dengan 10,2A ya. Maka A sama dengan 51,1 dibagi 10,2, dapatlah 5 gram. Dengan demikian span adalah 7 dikurang 5 gram tadi sama dengan 2 gram. Maka masing-masing twin ini adalah
5 gram dan span 60 ya, twin 60 twin 60 adalah 5 gram dan span 60 adalah 2 gram. Seperti itu. Oke, bagaimana aplikasi tegangan antar muka? Aplikasi dari adsorpsi pada antarmuka cairan adalah aktivitas antibakteri dari zat aktif permukaan tertentu. Surfaktan tersebut mungkin mempengaruhi aktivitas senyawa antibakteri atau bisa jadi zat itu sendiri memberikan ya, kerja antibakteri. Adsorpsi antarmukaan aktivitas antibakteri ya. Ini berkaitan dengan antibakteri. Contoh 1, dengan konsentrasi rendah surfaktan pada heksil resorcinol akan membantu penetrasi zat tersebut ke dalam cacing kremi Ascaris. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan tegangan antarmuka antara fase cair dan dinding sel organisme, sehingga mempermudah adsorpsi dan penyebaran heksiresorcinol di atas permukaan cacing. Yang kedua, senyawa amonium quaterner yang merupakan salah satu surfaktan justru mempunyai aktivitas antibakteri dengan mekanisme menaikkan permeabilitas atau kebocoran ya, membran sel lipid yang menyebabkan kematian organisme ya, tersebut. Karena kan hilangnya bahan-bahan esensial dari sel. Seperti itu. Lebih cenderung pada aktivitas antibakteri ya dari zat aktif di permukaan tertentu. Itu aplikasi tegangan permukaan yang satu. Nah, yang kedua, aplikasi adsorpsi antar permukaan padat atau cair berupa fenomena pembasahan dan proses deterjen. Zat pembasah yang merupakan suatu surfaktan dapat menentukan sudut kontak dengan membantu memindahkan fase udara pada permukaan dan menggantikannya dengan suatu fase cair. Contohnya, pendispersian obat-obat seperti sulfur, arang, dan serbuk-serbuk lainnya dengan air. Pemindahan udara dari metrik kapas dan perban penyerap sehingga larutan obat bisa diadsorpsi ya, untuk pemakaian pada beberapa daerah tubuh. Pemindahan kotoran dan sisa dengan menggunakan deterjen dalam pencucian luka. Dan pemakaian lotion itu ya, dan spray obat pada permukaan kulit dan selaput lendir. Nah, ini aplikasi tegangan permukaan diantaranya ya, ada 1 dan 2. Oke, baik, seperti itu mungkin kuliah hari ini penyampaian kuliah tentang materi fenomena antar permukaan ya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami fenomena antar muka ya, karena tujuan tadi kita adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fenomena antarmukaan, kemudian menentukan tegangan antarmuka yang hitungan bahwa gamma sama dengan F/2L, dan mahasiswa mampu menghitung HLB campuran ya, yang HLB campuran dikali W total sama dengan HLB1 dikali W1 ditambah HLB2 dikali W2. Oke, mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan pada materi kuliah ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk memberikan kabar kepada teman kalian untuk bisa menonton video ini agar bisa bermanfaat seluas-luasnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.